Sebelumnya on kamera dulu ya. Yang belum on kamera, yuk on kameranya dulu. Kalau ada terkendala, bilang ya. Ya, Ibu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa ya. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Ibu. Ayo, Zeta. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Masih pagi. Alhamdulillah Semangat baik. ya. Udah pada sarapan belum? Udah, Iya, Ibu. Ibu. Udah ya, biar semangat juga belajarnya. Kemarin pembelajaran kali ini tema 4 ya, tentang sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku. Apa ada yang tahu peredaran darah itu apa? Belum, Ibu. Belum tahu, Bu. Peredaran darah itu mengalirnya darah di dalam tubuh, itu disebut peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon oksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Nah, di sini Ibu menunjukkan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar ya. Ini peredaran darah kecil, terlihat tidak? Lihat, Ibu. Lihat, Nah, Ibu. dan ini peredaran darah besar ya. Ada yang mau membaca di paragraf kedua? Saya, Ibu. Silakan yang mau baca. Sistem peredaran darah besar, yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2, mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru, melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sistem peredaran darah kecil. Nah, sistem peredaran darah kecil itu dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis, menuju paru-paru, lanjut lagi ke vena pulmonalis, dan sampai ke serambi kiri ya. Nah, selanjutnya sistem peredaran darah yang besar itu dari bilik kanan ke arteri besar atau aorta, arteri, terus lanjut ke seluruh tubuh, masuk ke vena, dan ke serambi kanan. Nah, selanjutnya, fungsi atau peranan organ peredaran darah pada manusia. Di sini ada jantung.
Jantung adalah organ manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan bereaksi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Yang mana coba? Ukuran jantung kira-kira sebesar kepala tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat disebut miokardium. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Selanjutnya, ada pembuluh darah. Di sini, pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri, pembuluh balik disebut juga vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru, Ibu di sini menjelaskan tentang paru-paru ya. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida disebut dipompa ke dalam paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Nah, sudah tadi memperhatikan kan? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD yang akan Ibu bagikan di WA Group ya. Diisi, dan setelah diisi, nanti Ibu akan membagikan link absen juga. Jadi yang sudah mengisi bisa mengisi absen kembali ya. Baik, Ibu. Siap, Ibu. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengisi LKPD dan 3 menit untuk mengisi absen. Apakah sudah? Sudah, Ibu. Sudah semua? Nah, jika sudah, Ibu akan menampilkan video ya. Disimak dengan baik-baik. Organ peredaran darah manusia. Pilih satu persatu ya teman. Jantung.
Sistem peredaran darah manusia. Pilih satu persatu ya teman. Perhatikan ya teman, kali ini kita akan mengamati bagaimana sistem peredaran darah kecil pada manusia. Darah mengalir dari serambi kanan menuju bilik kanan. Kemudian, darah akan mengalir melewati arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Darah yang mengalir ke paru-paru banyak mengandung karbon dioksida. Dalam paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Darah yang mengandung oksigen mengalir melewati vena pulmonalis menuju ke serambi kiri jantung. Perhatikan ya teman, kali ini kita akan mengamati bagaimana sistem peredaran darah besar pada manusia. Darah yang mengandung oksigen mengalir dari serambi kiri menuju bilik kiri. Kemudian, darah akan mengalir melewati arteri besar ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Di pembuluh kapiler tubuh terjadi pertukaran antara darah yang mengandung oksigen dengan darah dari sel-sel tubuh yang mengandung karbon dioksida. Darah yang mengandung karbon dioksida tersebut kemudian kembali lagi ke serambi kanan jantung melalui vena. Nah, terdengar kan? Pada memperhatikan tidak? Memperhatikan Ibu. Perhatikan Ibu. Nah, karena materinya sudah, nah, coba Ibu mau tahu tempat nadi ada di mana? Coba pegang tangannya. Ada kerasa nggak? Pergelangan tangan ya, Bu. Sini ya, Bu. Iya, terasa tidak? Rasa Bu. Rasa Bu. Nah, jadi begitu. Jadi kesimpulannya adalah peredaran darah yaitu mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah ya. Nah, sistem peredaran darah itu terbagi dua, sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Nah, karena sudah di ujung waktu, maka pembelajaran kali ini Ibu cukupkan ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada yang mau memimpin doa? Dia, Bu. Iya, dia. Silakan. Ibu sebelumnya mau... Iya. Iya, tidak apa-apa. Baik, teman-teman. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin live ya, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf pada pertemuan kali ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.